Dahana Adi ini tiba-tiba punya ide untuk menulis buku yang temanya menurut saya cukup jarang diminati oleh penulis-penulis. Oke, yang pertama terima kasih pada ibu ya, karena semua ini inspirasinya semuanya dari ibu. Dari ibu, Ya, orang tua. Ibu dalam hal ini orang tua, terutama ibu ya, karena ibu asli Surabaya, senang cerita tentang Surabaya di masa silam lah, berdasarkan nostalgianya beliau yang dia ingat itu apa. Dan alhamdulillah cerita pertama menghiasi buku pertama ya, judulnya ini Saece dan Angsul-Angsul. Jadi kita sama ini kan mengenalnya cuman repes, bilang repes duitmu ini. Nah, ternyata kan dulu ada namanya Saece. Nah, dari situ saya coba tulis iseng-iseng di media sosial. Lah kok rame. Ya wes akhirnya buat blog seperti itu. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya konsep Surabaya punya cerita itu waktu itu sudah tergagas ketika kenal dengan Pak Dukut. Pak Dukut Imam Widodo yang nulis buku Surabaya kayak Tempo dulu. Pak Dukut sempat, "Ayo Mas, tulis buku tentang Surabaya." "Tentang apa Pak?" "Loh, Surabaya ya dari kacamatamu sendiri seorang Masipung." "Loh, gak bisa Pak, namanya buku Surabaya selalu Pak Dukut lah itu." Terkait dengan itu akhirnya bisa lah Mas, karena kan saya lihat postingan komen-komen Masipung di fanpage Surabaya Tempo dulu yang di Facebook itu kan cukup unik. Misalnya kayak waktu itu ada yang tanya sejarahnya toko cantik Jalan Tunjungan. Yang cuma tak jawab, menurut cerita ibuku, toko ini produsen sepatu dan tas homemade pertama di Surabaya. Tahun segini toko ini pernah dapat penghargaan ini. Nah, saya komen seperti itu, ternyata yang nge-like sampai 60 orang. Nah, terus akhirnya dari itu kepikiran, oh iya ya, ternyata banyak ya hal-hal yang kadang dari cerita dari masyarakat biasa aja menarik banyak perhatian orang. Terus akhirnya saya waktu itu belum ada konsep nama Surabaya punya cerita. Ya wes, saya anggap itu sejarah Surabaya buat saya. Terus ketemulah saya dengan Bapak Profesor Colombin. Beliau menanyakan, kira-kira 20 tahun dari sekarang apa yang diingat dari Surabaya? Teman-teman pasti sepakat kan, Tugu Pahlawan, Jembatan Merah. Kenapa nggak jawab Tunjungan Plaza? Kok nggak jawab Jalan Mer? Jawab apa Surabaya Mall atau apa? Ya kami mikirnya waktu itu di depan profesor itu pasti ini bukan sejarah Surabaya. Heritage ya. Bukan sejarah, tepatnya bukan sejarah Surabaya. Karena sejarah Surabaya pikiran kami ya yang besar-besar, yang lawas-lawas. Ternyata kan cukup unik penjelasan beliau bahwa kita bilangnya sejarah itu apa? Saya langsung nyelutuk history. Dan kamu ceritanya history, cerita dia sang penguasa atau sang pemimpin pada masa itu. Yang benar itu history Mas. Terus akhirnya history sekarang itu sudah melampaui zamannya. Jadi apapun yang menjadi catatan perjalanan sebuah riwayat membentuk yang namanya history tadi. Jadi akhirnya kenapa Masipung nggak coba urai gitu loh? Akhirnya apa ya, cerita-cerita akhirnya didukung dari ibu yang kebiasaan bercerita, akhirnya lahirlah konsep Surabaya punya cerita. Jadi yang ditulis di buku ini cerita-cerita yang didapatkan dari ibu, terus dari narasumber lain. Artinya unsurnya ini lebih ke unsur sejarah atau unsur sejarah ya, tapi lebih tepatnya sejarah populer ya Mas. Jadi yang beredar di masyarakat ya. Ya, misalnya gampangnya gini, 723 tahun kota kita berdiri kan, tentu kalau tokoh bicara tokoh sajalah. Masa dari dulu hanya Bung Tomo ataupun Dr. Stomo, tapi tidak pernah kan tokoh seperti Gombloh bagaimana diceritakan. Nah, saya memilikinya itu. Terus Bijen, atau bukan hanya tokoh peristiwa, sama ini peristiwa 10 November Hari Pahlawan, oke. Tapi ternyata di balik Hari Pahlawan itu pernah tahun 77 pernah didatangi segerombolan mahasiswa waktu itu di kantor gubernuran demo unjuk rasa. Itu kan menjadi sebuah, kadang orang lupa seperti itu, atau bahkan kadang dikubur dalam-dalam. Padahal sebenarnya itu juga tidak menyalahi aturan historiografi gitu. Dan karena sejarah populer menyampaikannya ya saya dengan bahasa tutur yang ringan, dengan harapan ya paling tidak catatan atau skena perjalanan Surabaya ini biar nggak kabur gitu aja. Berarti butuh berapa lama ini? Mulai tahun berapa nulis Surabaya? Kalau konsepnya sebelum dengan nama Surabaya punya cerita sudah sejak
tahun 2012 ya, 2012, 2011, 2012. Terus mulai dibukukan. Dibukukan itu baru yang ini alhamdulillah rilis 2014, 2015. Apa itu gaya berceritanya masih sama ya antara volume 1 dan volume 2? Jadi misalnya lebih kepada tadi tutur karena basicnya orang broadcasting. Jadi yang pertama itu, yang kedua karena memang sekarang sudah mulai berkurang ya yang namanya budaya tutur dalam menceritakan sesuatu, karena orang tua sekarang ya malas cerita, buat apa sih ini, padahal lewat budaya tutur, budaya lisan, budaya tutur itulah kita bisa merangkai kepingan-kepingan itu, dan akhirnya sejarah sekarang lebih bergerak pada tatanan memori kolektif. Terus pertanyaan terakhir, Mas Ipung, kenapa kok nulisnya berupa buku cetak gitu? Kalau zaman sekarang ini kan orang cenderung bacanya e-book atau buku yang bisa dibaca di iPad atau di handphone gitu. Paling tidak ini kan jadi artefak kalau saya sih waktu itu. Iya. Ya saya pertama mau buat e-book sih, terus kemudian Pak Suparto Brata almarhum pernah bilang, Mas bikin aja bentuk visual. Loh, bahkan zaman teknologi, oke, teknologi boleh maju ini, tapi apa buktimu kelak nanti kalau kamu sudah sebagai pekarya, sebagai seorang yang punya karya. Kalau e-book kamu bawa gini, oke lah, zaman berganti, teknologi berubah lagi. Kalau buku ini everlasting, contoh buku saya waktu itu, beliau menunjukkan dengan bukunya judulnya Kremil. Walaupun buku itu sudah berusia puluhan tahun, tapi ternyata buku itu diburu banyak orang hingga sekarang. Bagaimana romantisme Kremil yang dinovelkan pada saat itu, dan juga misalnya juga terbantu dengan kata-kata Cak Wo ya, salah satu animator waktu itu pernah bilang, kalau kamu pengen buat apa ya, dihargain oleh orang, maunya mendapatkan penghargaan, reward atas apa yang kamu upayakan, buatlah sesuatu itu dengan karya yang bisa disentuh atau secara fisik. Jadi ya buku ini ceritanya rencananya masih mau diteruskan volume 3? Ya, tapi rencananya kalau untuk tahun ini nunggu jawaban dari salah satu redaksi besar di sana, karena ini indie. Nanti yang kedua, nanti yang berikutnya ini nunggu jawaban dari redaksi besar, rencananya mau buat versi komik. Jadi kalau jadi nanti rencananya akan keluar versi komik yang kebetulan bekerja sama dengan salah satu game developer di Surabaya. Mantap sekali. Oke, terima kasih Mas Ipung. Semoga sukses. Amin. Bukunya nanti volume 3 tak tunggu. Amin. Semoga. Oke.